Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan sebuah film pendek tentang bimbingan konseling perkawinan. Yuk kita saksikan keseruannya bersama-sama. Suatu hari Budaya sedang menyapu di teras rumah dan di situ pun dia berpas-pasan dengan ibu kos yang ingin menagih uang kontrakannya. Gimana sih kamu? Bayar kontrakan 3 bulan enggak? Mana mau bayar kapan? Ya maaf ibu, suami saya masih belum kerja. Saya akan bayar secepatnya ke bu. Awas ya kamu, saya beri waktu 3 hari. Kalau kamu belum bayar-bayar, saya usir kalian dari sini. Di situ pun dia merasa malu karena mendapat teguran dari ibu kosnya. Dia pun memberitahu kepada suaminya bahwa mereka sudah ditagih uang kontrakannya. Belum. Gimana sih? Kontrakan udah ditagih, kamu belum dapat kerjaan. Gimana? Udah nyari ke sana nggak dapet gimana? Belum rezekinya aja lah berarti. Udah deh, aku mau pergi dulu. Ya udah pergi tinggal pergi kok. Dan ternyata dia keluar untuk menemui seseorang udah lama. yang ternyata itu adalah Kemana kita nih? Terserah kamu aja. Udah jalan. Jalan-jalan dulu ya. Boleh. Itu kadang-kadang kenal. Itu dia enggak sih? Bentar. Iya deh. Tapi kok dia sama cowok lain? Dia udah difotoin. Nanti ditemuin. sesampainya di mall, ada teman Muin yang melihat dia dengan selingkuhannya. Ketemuan Muin gimana? Boleh, cek aja Pak Telepon. Oke. Bentar aku. Ya benar ini aku cari dari itu ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Min. Oh, waalaikumsalam Nus. Kamu sepuh nggak? Oh, nggak bisa hari ini. Ya udah, besok kita ketemu ya. Besok aja di tempat biasa ya gimana? Oke. Telepon Min. Katanya bisanya besok. Gimana? Ya udah nggak apa-apa kalau Buin bisa besok. Besok ya? Ya, oke besok ya. Oke. Lalu Muin ketemu dengan Zunus dan Ratna yang melihat dia selingkuh. Aku baik kok. Nah kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. BTW kabarnya dia gimana? Baik, dia baik kok, baik-baik aja. Emang kenapa? Yakin baik-baik aja. Kayaknya ada yang buat sembunyiin dari kita deh. Jujur aja bro, kan kita sudah temenan lama. Masa ada yang ditutupi dari kita? Ya gimana ya, emang iya sih sifat dia itu akhir-akhir ini beda gitu loh. Tuh kan bener. Ini dia kan Loh, ini beneran dia? ini loh jelas nih dia. Muin langsung meninggalkan tempat tanpa menanggapi kedua temannya. Sesampainya di rumah, Muin langsung menemui Dea dengan raut wajah yang sangat kecewa. Dari mana coba? Gak perlu tahu kamu dapat dari mana, ini siapa? Selingkuh kamu? Enggak, apaan sih enggak selingkuh? Udah jelas loh ini loh. Iya, aku selingkuh. Tapi kamu sadar gak sih? Kamu tuh aku minta ini nggak bisa. Aku minta skincare nggak bisa. Apalagi tuh kontrakan kita belum dibayar. Besok tuh udah mau diusir tahu. Gimana sih kamu? Wan, Keesokan harinya, Muin duduk di teras rumah sambil merenungi nasibnya dengan secangkir kopi. Selang beberapa waktu kemudian, Muin menemukan solusi untuk konsultasi ke konselor. aduh, mana lagi ya? Nyari kerjaan gak nemu-nemu. Kontrakan juga udah nagih-nagih mulu. Ini lagi si istri mas selingkuh. Aduh. Pakai konselor aja ya. Siapa tahu bisa nyelesain masalah. Selamat datang Bapak. Silakan duduk. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan kita hari ini ya, yang sudah kami jadwalkan.
Di sini saya akan membantu dan mendengarkan apapun yang Bapak ceritakan. Silakan sekarang Bapak boleh menceritakan apa yang sedang Bapak alami. Mungkin akhir-akhir ini Bapak sedang merasakan apapun. Terima kasih Bu. Jadi gini, akhir-akhir ini tuh saya lagi bingung lah, tertekan, dan ekonomi lagi sulit, dan kerja sana sini nggak nemu, udah nyari, udah usaha, cuman belum nemu aja. Udah kontrakan juga belum bayar, udah nunggak, udah mau diusir. Malah kemarin saya mergokin istri saya. Saya turut prihatin mendengar cerita Bapak yang sedang alami saat ini. Tentu saja situasi seperti ini itu sangat sulit untuk dihadapi. Apalagi ini masalah ekonomi, tekanan rumah tangga, mengalami stres. Kalau boleh tahu, usia pernikahan Bapak dengan istri sudah berapa lama? Ya kira-kira udah 1 tahun lah saya menikah. Tapi itu waktu awal menikah, 2 bulan menikah itu saya masih kerja di perusahaan. Cuman karena kena PHK akhirnya kan udah kerja. Cuman udah nyari kerja kemana-mana, emang gak rezekinya aja belum nemu. Saya sangat mengapresiasi karena Bapak tetap mencari sebuah pekerjaan, tetap mencukupi kebutuhan istri, kesana kesini walaupun belum dapat. Nah, kalau boleh tahu, apakah Bapak sudah mengkomunikasikan masalah ini bersama istri? Ya tentunya sih udah sering lah ngebicarain ini, tapi ya gitu, malah akhir-akhir itu malah bertengkar, malah nggak dapet solusi. Oh, seperti itu. Kalau misalkan saat sesi selanjutnya Bapak mengajak istri Bapak untuk melakukan konseling di sini, apakah Bapak bersedia? Oh ya Bu, saya bersedia, soalnya saya juga ingin masalah ini cepat selesai kan. Baik Bapak, untuk sesi kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Untuk sesi selanjutnya, Bapak bisa mengajak istri Bapak untuk melakukan konseling di sini agar permasalahan-permasalahan yang ada di rumah tangga Bapak dan istri bisa terselesaikan secara sempurna. Terima kasih Bapak atas ketersediaannya menjalankan konseling di sini. Selamat masuk. Selamat datang Bapak dan Ibu. Boleh silakan duduk. Selamat datang Bapak, selamat datang Ibu. Terima kasih sudah hadir dalam sesi konseling yang kedua ini ya Pak ya. Saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa ruangan ini itu ruangan yang aman untuk saling terbuka, mengkomunikasikan apapun yang sedang Bapak dan Ibu sedang alami. Apakah Bapak dan Ibu siap memulai? Baiklah, pada sesi sebelumnya Bapak sudah menceritakan permasalahan yang ada di dalam rumah tangga kalian ya. Pada sesi kali ini saya ingin mendengar sudut pandang dari Ibu. Apakah boleh Ibu ceritakannya? Saya juga tertekan Bu di sini. Saat ini ekonomi keluarga saya sedang tidak baik-baik saja. Sedangkan suami saya belum dapat pekerjaan. Hidup itu kan bukan cuma soal makanan ya Bu. Ada juga bayar kontrakan, bayar listrik. Nah, sedangkan keluarga saya belum ada pemasukan. Saya bingung sekali Bu. Terima kasih atas keterbukaannya ya Bu. Ibu kan sudah menceritakan permasalahan unek-uneknya. Nah, kalau dari Bapak bagaimana tanggapannya Pak? Ya gitulah, saya juga bingung, sedih. Emang saya udah nyari kerja di mana-mana, emang nggak ketemu aja, emang belum rezekinya. Mau gimana lagi kan Bu? Itulah. Perasaan sedih, perasaan kecewa itu adalah hal wajar ya Pak ya. Sekarang saya mau tanya lagi sama Ibu. Kemarin Bapak menceritakan bahwa Bapak melihat kalau Ibu itu melakukan perselingkuhan. Nah, apakah itu benar Bu? Kalau misalkan benar, bisa diberikan alasannya mengapa supaya Bapak bisa mendengarkan juga di sini. Bapak, Ibu bisa menceritakan secara terbuka saja agar masalah
rumah tangga kalian bisa bersihkan secara cepat. Saya mengakui saya selingkuh, tapi saya ada alasannya kok Bu. Saya tuh ingin gitu jalan-jalan kemana gitu sama suami saya, tapi sedangkan buat jalan-jalan orang uang aja nggak ada, buat biaya kontrakan nggak ada, gimana ya? Saya cuma cari pelarian saja. Sebenarnya saya itu masih mengharapkan rumah tangga ini ya Bu, tapi gimana lagi, uang kan perlu banget ya Bu. Wah, sepertinya saya sudah mendengar ternyata ada harapan-harapan untuk rumah tangga kalian bisa lebih baik lagi ya. Bapak mengharapkan rumah tangganya itu kembali harmonis, begitupun juga Ibu. Sekarang kita bisa mencoba Bapak dan Ibu mengungkapkan perasaannya. Tidak ada ketertutupan ya di sini. Bapak mengungkapkan perasaan kepada Ibu dan sebaliknya Ibu mengungkapkan perasaan kepada Bapak. Di sini bisa dimulai dulu dari Ibu. Bersedia? Mas, aku minta maaf ya sudah berselingkuh. Aku ingin memperbaiki hubungan kita lagi agar lebih harmonis. Aku juga minta maaf, jarang di rumah, jarang ngerti kamu. Ya aku juga ingin hubungan kita itu kayak dulu lagi, harmonis lagi. Saya sangat mengapresiasi betul karena Bapak dan Ibu sudah berani mengungkapkan perasaannya ya. Sudah berani mengungkapkan unek-uneknya, bisa saling terbuka satu sama lain. Langkah selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa loh melakukan quality time, melakukan aktivitas bersama, terus selalu prioritaskan dengan yang lain. Sebenarnya quality time itu tuh gak harus loh kita keluar rumah, jalan-jalan, mengeluarkan uang, itu gak perlu. Kita bisa kok quality time di rumah aja, saling keterbukaan aja gitu komunikasinya, makan bareng gitu misalnya, saling bercengkrama, bercanda kayak gitu. Mungkin sampai di sini saja sesi kita pada hari ini. Saya sangat berharap semoga rumah tangga Bapak dan Ibu bisa segera kembali membaik, dan saya ingin sekali mendengar kabar baik dari Bapak dan Ibu sekalian. Ya baik, terima kasih Bu untuk sesi kali ini. Mungkin kami kedepannya akan mengikuti saran-saran yang diberikan agar hubungan kita itu jadi lebih baik lagi. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu. Cerita ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Tekanan ekonomi, kelelahan batin, dan kurangnya komunikasi bisa memicu konflik bahkan pengkhianatan. Namun, setiap ujian seharusnya dihadapi dengan kesabaran, keterbukaan, dan usaha bersama. Bukan saling menyalahkan atau lari dari masalah, tetapi dengan mencari solusi yang sehat seperti konseling. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menghadirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Maka, ketika ujian datang, pasangan suami istri seharusnya saling menguatkan dan kembali kepada nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai dasar membangun dan menjaga keutuhan rumah tangga.